Rencana pengacara Rasman Arif Nasution mengadopsi Laura, anak Nikita Mirzani, ternyata tak main-main. Iya, Rasman mengungkapkan jika proses adopsi Laura sudah berjalan di pengadilan. Namun, mendengar kabar tersebut, pengacara Hotman Paris justru memberikan kritik pedas terhadap Rasman yang dinilai tak mengerti prosedur dan syarat adopsi anak di Indonesia. Ya, Hotman Paris menegaskan secara hukum yang berlaku, Rasman tak bisa mengadopsi Laura, lantaran Laura masih memiliki orang tua. Terlepas dari hal tersebut, Nikita Mirzani selaku ibu kandung Laura nyatanya telah mempersilahkan Rasman mengadopsi Laura. Sontak saja, permasalahan adopsi tersebut menjadi polemik dan blunder di jagat maya. Dan untuk mengetahui terkait fakta itu semua, maka inilah 5 fakta terkait rencana Rasman adopsi Laura, versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara tegas menyatakan jika Rasman tidak bisa mengadopsi Laura, anak Nikita Mirzani. Bukan tanpa sebab, menurut Hotman Paris terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, di sisi lain, Rasman seolah memiliki pandangan lain yang berbeda dengan Hotman Paris terkait prosedur dan syarat adopsi yang ingin dilakukannya itu. Lantas, seperti apa pandangan Hotman Paris terkait rencana adopsi yang ingin dilakukan Rasman? Dan seperti apa pandangan lain Rasman? Kalau adopsi kan harus izin pengadilan, harus izin orang tua, nggak bisa harus dong. sidang dong semuanya itu. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak Harus boleh sidang. sembarangan. Oke. Dan kalau ada orang tuanya nggak bisa. Bang, Dan seperti Rasman adopsi anak, aduh. Bang, begini bang. Apalagi kalau cewek cantik. Terkait adopsi itu apakah perlu persetujuan dari keluarga asal atau seperti apa sih Pak? Nggak ada itu. Persetujuan yang mana dulu kan pengadilan udah memutuskan, nanti pengadilan mau panggil dia Berkas silakan. berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah. Kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Apa dasar kami mengajukan kan ada. Nah, terus kita lihat kenapa anak ini minta diadopsi. Terus kenapa tidak di ibunya sementara ibunya ada. Tapi bapaknya di mana? Kan segala macam pertimbangan kan. Melihat dari background yang dialami kan semuanya diurai. Nggak ada. Yang penting kan kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Tapi saya ingin dewasa pun dia tetap bagian dari keluarga saya. Dan kami sudah bertekad untuk tetap menjaga dia. Perkara dia benci kepada ibu dia itu urusan dia. Nanti dia mau bayar pun urusan dia kalau dia sudah dewasa kan. Saya juga nggak mendendam kok. Kan saya bilang ke Loli, itu mama kamu. Nggak mau saya om. Ya udah lagi dia panas saya diam. Rasman mengungkapkan jika rencana adopsi itu murni ia lakukan karena Laura yang meminta langsung kepadanya dan sang istri, yakni Ade Suryani. Ya, Rasman yang mengaku iba dengan cerita kehidupan pahit Laura saat ini, akhirnya memutuskan untuk serius mengadopsi Laura dan langsung memproses hal tersebut ke pengadilan. Lantas, benarkah rencana adopsi tersebut gegara Laura yang menginginkannya? Dan benarkah pula Rasman telah memproses secara hukum terkait adopsi tersebut? Masa saya yang nawarin? Dia ngamatin. Om, bisa nggak Loli sama Om aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya betah kok. Ya udah. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya. Tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan, YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Ya, saya sudah tanya dia, karena dia percaya ke saya. Itu aja. Ya kasihan lah. Masa kita nggak kasihan orang begitu? Saya dengar cerita dia, pahit sekali, getir sekali. Kami akan diskusikan, tapi syarat-syarat sedang dipenuhi. Rahmat sedang mendraft. Syarat-syaratnya apa aja sih Bang? Nggak bisa saya sebutkan, itu kan persyaratannya beda dong. Dibilang juga apa gunanya. Nanti aja. Nanti begitu kita daftar, kita info. Saya nggak tahu itu. Biar nanti pengadilan yang nilai. Kalau nanti ke depan ditangani oleh Kementerian PPA dan atau penyidik, nanti biar kita pantau sama-sama. Tidak hanya menegaskan jika proses adopsi Laura sudah berjalan, Rasman juga mengungkapkan jika dirinya telah mempersiapkan seluruh fasilitas terbaik untuk Laura, jika nantinya Laura telah resmi menjadi anak angkatnya.
Ya, Rasman mengungkapkan akan memberikan fasilitas pendidikan hingga kehidupan yang terbaik untuk Laura. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Khalif senang, dia mau. Ya sudah, saya akan bereskan dulu pendidikan SMA-nya, kan itu masih gantung kan. Dia akan berhenti itu dari UK kan. Nanti kita lihat lah. Ya saya juga orang pendidikan biasa lah. Nanti kita lihat. Kita lihat perkembangan. Yang penting sehatkan dulu psikis dia. Selesai, kemudian sampai umur 18 tahun baru kami pikirkan semuanya. Terima. Istri saya di Medan juga terima Bu Eli. Bawa sini Bang, nggak apa-apa. Anak saya di sana dokter. Ada yang seumuran dengan dia juga, Eca yang baru masuk kedokteran. Di sini juga Khalif. Dia anak satu-satunya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Dia senang bergaul sudah. Dan tempatnya insya Allah representatif, walaupun kecil rumah saya, insya Allah fasilitasnya mencukupi. Mau berenang juga ada kolam renangnya, walaupun kecil. Meski proses adopsi diakui sudah berjalan, Ade Suryani, istri Rasman, menyebut jika dirinya masih membuka pintu untuk Nikita Mirzani jika Nikita Mirzani ingin berdamai dengan Laura. Ya, maksud pernyataan istri Rasman tersebut ialah ia dan Rasman bersedia menjembatani perdamaian antara Laura dan Nikita Mirzani jika keduanya bersedia menurunkan ego masing-masing. Ade Suryani juga menegaskan jika dirinya dan Rasman tidak pernah melarang atau menghalangi Nikita Mirzani untuk bertemu dengan Laura. Tetap kami kalau misalnya si Nikmir mau memang benar sayang sama anaknya, ya hubungin aja Pak Rasman, ngomong, Bang, gue pengen Loli balik, gue sayang sama Loli Bang, gini bla bla bla. Kita jembatanin kok, nggak ada pola larang, nggak ada. Kita mau semuanya baik-baik aja, nggak ada yang larang si Nikmir jumpa ketemu anaknya. Yang ada dia tidak mau ketemu sama anaknya. Harusnya dia datang ya, turun dari mobil, terus lari-lari ketemu anaknya. Bukan maki-maki orang, menunjukkan kehebatan, arogan. Buat apa? Nggak ada guna. Anak kau itu butuh ibu, kasih sayang. Dia cerita sama saya. Dia butuh kasih sayang ibunya, butuh dipeluk ibunya. Bukan dipanas-panasi, dikeluar dari kakak, keluar dari ini. Oh, taruhlah kamu gengsi-gengsian, nggak gitu caranya. Ini tantenya mana sih, nggak ada bibinya, kata ada kakeknya, kita ada siapa-siapa. Saya nggak ngerti. Masa nggak ada yang bisa bilang ke dia nih? Ajarin kayak. Kalau NM bisa mengoreksi diri, harusnya gini ya, harusnya NM itu, kita itu, bukan malah memusuhi saya sama istri saya. Harusnya dia berpikir, kenapa Loli cari saya? Bukan malah buat fitnah. Terlepas dari polemik Rasman adopsi Laura, Nikita Mirzani, ibu kandung Laura, nyatanya justru malah mempersilahkan Rasman untuk mengadopsi Laura jika memang ia mampu untuk membiayai kehidupan Laura yang penuh dengan kemewahan sebelumnya. Ya, entah serius atau bercanda, Nikita Mirzani menyebut jika dirinya tidak ingin pusing memikirkan hal tersebut secara terus-menerus. Ambil. Siapa yang mau ambil. Ya kan daripada berebutan ambil aja biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Ya ambil aja. Ya kalau memperjuangkan anak kan memang kewajiban semua orang tua, ya kan? Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik ya. Kalau ada yang bilang menelantarkan terus ada yang mau ngasuh, ya ambil aja. Ya menurut kalian anak seperti apa? Kalau gua ngomong ntar salah lagi. Ya kalian aja lah yang mengartikan anak seperti apa. Gua udah nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa sih nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kan hidup gua ini bukan di sini aja loh. Hidup gua ini kan nanti ada hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus harus diingat, Nikita Mirzani ini bukan punya anak satu, tapi anaknya ada 3. Ada 2 orang lagi anak yang harus gue asuh, gue
gue pentingin pendidikannya, kehidupannya, masa depannya. Belum lagi karyawan gue juga banyak, bukan 1-2 orang seperti yang kalian lihat. Ya, gue lebih baik memperjuangkan mereka-mereka yang memang pengen bekerja, pengen dapat penghasilan untuk keluarganya, supaya terjamin kehidupannya, ya itu aja.